Pasal 19, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya pakaiannya, dan diselubunginnya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnnya juga Elyakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati reba oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnya kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah Raja negeri Hamat dan Arpad, Raja kota Sefarwaim, Raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan.